Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Heavenly Martial Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 156 Pusat Kekuatan Kuno. Zuoyu, orang kuat kuno, tersesat di hutan terlarang. Dia ingat bahwa dia baru saja dihisap, dan secara logis, dia baru saja memasuki tepi, tetapi dia melihat sekeliling, tetapi merasa bahwa dia baru saja di sini itu sama seperti di tengah hutan, dikelilingi oleh kegelapan kelabu, dan pohon-pohon besar yang sama. Senior Cauldron Spirit, apakah kamu tahu cara keluar? Zuoyu mencoba menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen, tetapi dia tidak bisa masuk ke tanah, dan hal yang sama juga berlaku untuk kemampuan transformasi bayangan. Aku tidak tahu, aku hanya mendengar tentang hutan terlarang ini, kata Cauldron Ling tak berdaya. Mari kita berkeliling dan melihat-lihat. Karena ini adalah hutan terlarang, seharusnya tidak ada yang kuat. Zuoyu berdiri, menepuk celananya yang tertutup tanah, dan berjalan ke samping berdasarkan perasaannya. Ketika dia berjalan sebentar, rasa takut yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Karena pohon-pohon di sekitar sini semuanya persis sama, jarak antara mereka sama sekali tidak buruk, dan cabang serta daunnya semua sama. Tidak ada gulma atau bebatuan di sini, hanya sebidang tanah basah. Ini membuat Zuoyu merasa bahwa kemanapun dia pergi, dia sepertinya tetap di satu tempat. Jika ini terus berlanjut, aku akan menjadi gila. Zuoyu mengangkat kepalanya dan berteriak, hanya untuk mendengar suaranya sendiri bergema. Zuoyu melemparkan jimat api asli 3 rasa ke pohon, mencoba membakar hutan, tapi yang mengejutkannya adalah pohon-pohon besar ini tidak bisa dibakar. Dia tidak percaya pada kejahatan. Meminta Cauldron Spirit untuk melepaskan jejak api surgawi Jiusuan untuk membakarnya, tetapi itu bahkan tidak bisa membakarnya. Ini ilusi. Dingling berkata dengan bersemangat, karena dia menemukan petunjuk. Kulit Zuoyu juga meningkat pesat. Jika itu adalah ilusi, yang harus dia lakukan hanyalah menerobos ilusi. Arai hantu ini bisa diatur seperti ini, dan tidak mudah dihancurkan, kata Cauldron Ling. Zuoyu, monyet-monyet itu menyuruh pergi ke selatan, kata Lei Bao tiba-tiba. Zuoyu sangat gembira, dia tidak menyangka monyet roh ini memiliki kemampuan seperti itu. Zuoyu melepaskan macan tutul, mengendarai macan tutul dan berlari kencang. Sehari kemudian, dia melihat batu hitam seukuran kepalan tangan. Ini mengejutkan Zuoyu, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat sebuah batu di hutan terlarang ini. Zuoyu mengumpulkan Lei Bao ke dalam mutiara Qiankun, dan kemudian dengan hati-hati memeriksa batu itu. Cauldron Ling juga melepaskan kekuatan mentalnya yang kuat untuk melihatnya. Tapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Menurut mereka, batu ini tidak lebih dari biasa. Pada saat ini, Zuoyu mengulurkan tangan untuk mengambil batu itu, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi putih. Semburan cahaya putih melukai matanya, tetapi ketika dia membuka matanya, dia melihat sebuah rumah di kejauhan. Dan di sini masih ada hutan tabu. Batu hitam di tangannya juga berubah menjadi bubuk hitam. Melihat asap hijau yang mengepul di rumah itu, Zuoyu sedikit bersemangat di dalam hatinya, mengambil Shunbu dan bergegas mendekat. Bum bum bum. Zuoyu mengetuk pintu rumah yang sederhana. Apakah ada orang di sana? Teriak Zuoyu keras. Pada saat ini, dia merasa sedikit aneh. Dia memasuki hutan terlarang ini secara tidak sengaja, dan menemukan rumah ini sesuai dengan petunjuk dari roh monyet. Di hutan mati, dia bahkan bertanya, apakah ada orang di sana? Dengan seberkas janggut, suaranya seperti bel, dan seluruh tubuhnya penuh dengan postur yang perkasa dan kokoh. Di hutan tabu yang menakutkan ini, Zuoyu tidak tahu harus berkata apa ketika dia melihat seseorang, tetapi pria paruh baya itu tidak terkejut. Senyum muncul di wajahnya memancarkan pesona aneh dan dia berkata, kamu juga lelah. Ayo, masuk dan duduk. Terima kasih, senior. Zuoyu tidak tahu mengapa dia memiliki kesan yang baik tentang pria paruh baya ini saat ini, mungkin karena dia melihat tubuh yang kokoh itu, seperti fisik seorang prajurit, yang membuatnya dia merasa sedikit baik. Di dunia kultivasi Taoisme, orang dengan fisik seperti itu umumnya adalah kultivator setan, dan prajurit jarang muncul, jadi menurut Zuoyu begitu. Bagian dalamnya sangat sederhana, tetapi sangat rapi dan sederhana, yang membuat orang merasa nyaman. Pada saat ini, pria parubaya itu sedang menuangkan semacam teh merah untuk Zuoyu.
Aroma teh yang keluar membuat Zuoyu merasa segar, dan dia berharap bisa segera menyesapnya. Bocah Zuoyu, bagaimana denganmu, senior? Zuoyu bertanya dengan sopan. Qi. Pria parubaya itu berkata dengan ringan, nadanya penuh depresi, yang menginfeksi Zuoyu. Setelah Zuoyu menyesap teh, dia berkata, senior, sudah berapa lama kamu di sini? Dia mengira Qi juga terjebak di sini. Qi menghela nafas dan berkata, sudah lama, kamu juga seorang pejuang, kan? Bisakah kamu memberitahuku sesuatu tentang dunia luar? Zuoyu juga tidak bisa melihat kekuatan Qi saat ini. Kecuali untuk menjadi kuat, yang lainnya tidak berbeda dengan orang biasa, tanpa fluktuasi energi sedikit pun. Tapi dia memang seorang pejuang. Zuoyu tidak bisa melakukan hal lain, dia menceritakan urusan dunia prajurit dan dunia biara. Setelah Zuoyu selesai berbicara, Qi terdiam beberapa saat, dan kemudian perlahan berkata, setelah pertempuran itu, prajurit benar-benar menghilang. Mungkinkah senior itu berpartisipasi dalam pertempuran itu? Hati Zuoyu melonjak hebat. Great War of Ancients, jika Qi benar-benar pejuang yang selamat dari pertempuran itu, maka kekuatannya tidak terbayangkan. Qi mengangguk perlahan, dan berkata dengan nada yang agak sunyi, meskipun aku bisa hidup, aku akan dipenjara selamanya dalam batasan yang teduh ini. Lagi pula, pertempuran besar pasti telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan Qi ini telah sendirian di tempat hantu ini selama ribuan tahun, Zuoyu merasa tidak enak hanya dengan memikirkannya. Namun, kekuatan Qi juga mengejutkannya. Setelah bertahun-tahun, dia masih terlihat seperti pria paruh baya. Zuoyu sangat ingin mengetahui situasi pertempuran itu, dan terlebih lagi ingin mengetahui situasi para prajurit saat itu. Qi sepertinya tahu apa yang dipikirkan Zuoyu, dia berkata, tidak ada yang perlu dibicarakan dalam pertempuran itu. Singkatnya, seni bela diri kita direncanakan untuk dilawan. Untuk menyingkirkan kita, Immortal Dao menabur perselisihan, biarkan Demonic Dao dan Martial Dao bertarung terlebih dahulu, dan kemudian Immortal Dao mengambil keuntungan dari kami. Kedua belah pihak terluka, dan kami dikalahkan. Fondasi cara sihir kuat, jadi belum dihancurkan. Kami memiliki terlalu sedikit pejuang yang kuat dalam seni bela diri, dan hampir semua yang berpartisipasi dalam pertempuran jatuh. Hanya saja saya tidak mati, tetapi saya disegel di sini. Zuoyu mengerti, semakin kuat seni bela diri, semakin sulit untuk berkultivasi, jadi ada lebih sedikit yang kuat namun, ketika seorang seniman bela diri berkultivasi di atas alam Tongsuan, kekuatannya akan terungkap, yang setara dengan dua praktisi abadi pada tingkat yang sama. Pengembangan seni bela diri tidak sekuat yang abadi dan iblis, dan tepi yang terbuka menarik kecemburuan yang abadi. Anda harus tahu bahwa seni bela diri kita menggabungkan keunggulan iblis dan abadi. Jika ada cukup waktu, yang abadi akan diturunkan oleh seni bela diri dan setan di masa depan, jadi mereka itu sebabnya kami tidak punya pilihan selain membuat kami semua punah, tetapi pada saat itu, beberapa orang melarikan diri ke tempat itu tanpa aura, yaitu dunia prajurit. Ini seperti yang Zuoyu duga, seni bela diri adalah kombinasi dari sihir dan keabadian, jadi sangat sulit untuk berkultivasi, terutama ketika memasuki Tongsuan, tetapi dia juga berpikir bahwa Qi yang kekuatannya tidak diketahui, tidak dapat meninggalkan ini. Tempat selama bertahun-tahun, jadi bukankah dia juga ingin tinggal di sini dan mati karena usia tua? Tempat di mana saya disegel juga merupakan tempat di mana pertempuran besar terjadi. Pada saat itu, saya berjuang sampai akhir dan terluka parah, dan orang-orang di Xiandao tidak berani mendorong saya terlalu cepat karena takut saya akan meledakkan diriku, jadi mereka bersama-sama menyegel tempat ini. Segel itu. Jejak kebencian muncul di wajah Qi selama bertahun-tahun dia telah menahan kesepian tanpa akhir di tempat gelap ini, tidak mungkin untuk tidak membenci. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk keluar? Zuoyu juga menunjukkan keputusasaan di wajahnya, dan saat ini dia telah melihat masa depannya dari Qi Xiao. Qi Xiao menggelengkan kepalanya, ada jalan, tapi itu terlalu ilusi, dan satu-satunya cara untuk pergi adalah mematahkan belenggu ruang saat naik. Sudut mulut Zuoyu bergerak sedikit, naik. Kapan dia akan menunggu, apalagi membiarkannya tinggal di sini selama ribuan tahun, dia bahkan tidak mau tinggal di sini selama setahun. Qi Xiao melihat ekspresi Zuoyu yang suram dan putus asa, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Nak, jangan putus asa,
tidak sulit bagimu untuk keluar. Aku hanya berbicara tentang diriku sendiri. Benarkah? Mata Zuoyu melebar bertanya, sangat bersemangat. Tentu saja itu benar, tetapi Anda perlu menunggu beberapa saat, mungkin 2 bulan. Pada saat itu, pembatasan skala besar ini akan menyerap energi dari luar dengan gila-gilaan, dan akan ada lubang pada saat itu. Kekuatanmu terlalu lemah, kamu bisa keluar kadang-kadang saya tidak akan merasakan, kekuatan saya terlalu kuat, begitu saya mendekatinya, pembatasan akan menyerang saya, dan pembukaan akan ditutup pada saat yang bersamaan. Kata-kata Qixiao, Zuoyu langsung tergerak. Karena Qixiao sangat kesepian di sini, jika Zuoyu tinggal, dia bisa menemaninya untuk menghilangkan kebosanan. Tetapi Qixiao tidak melakukan itu, dia juga tahu bahwa dikurung di sini sangat menyakitkan, dan dia tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama seperti dia. Ini membuat Zuoyu diam-diam menghormatinya, dan dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan menyelamatkan Qixiao di masa depan. Pondasi fisikmu sangat kokoh, mengapa kamu terlihat seperti telah mengolah ki iblis darah? Kata Qixiao, mengerutkan kening dan menatap Zuoyu. Ya, aku mendapatkan keterampilan sihir itu, dan aku mempraktikannya karena menurutku itu sangat kuat. Apakah akan ada masalah besar? Zuoyu berkata dengan cemas, bagaimanapun, itu adalah keterampilan sihir. Qixiao tersenyum dan berkata, tidak ada yang serius. Setan darah tua juga meminjam dari seni bela diri kita saat itu. Meskipun namanya penuh dengan roh jahat, itu adalah keterampilan bela diri yang relatif ortodoks ketika dilakukan dengan energi sejati seorang pejuang. Berbicara tentang keterampilan bela diri, hati Zuoyu tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Keterampilan bela diri di dunia prajurit selalu sangat rendah, yang membuat kekuatan penggunaan keterampilan bela diri Zuoyu jauh lebih lemah sekarang. Anda harus tahu bahwa keterampilan bela diri dapat meningkatkan energi Anda sendiri beberapa kali menerobos ke alam Tongsuan, tidak ada seni bela diri yang bisa mencapai level ini. Senior, saya tidak memiliki keterampilan seni bela diri tingkat lanjut, dapatkah Anda membimbing saya? Zuoyu berlutut di depan Qixiao dengan sia-sia, dan berkata dengan sungguh-sungguh, maksudnya adalah dia ingin menyembah Qixiao sebagai gurunya. Meskipun King Wuchen itu juga tuannya, dia bukanlah tuan dalam arti sebenarnya. Jika suatu hari Zuoyu menjadi tidak berguna, dia akan ditendang tanpa ampun. Akarmu tidak buruk. Kamu telah memasuki alam Tongsuan di usia muda. Jika aku tidak berada dalam situasi seperti itu, aku pasti akan menerimamu sebagai murid. Jika aku membawamu sebagai murid di sini, aku hanya bisa mengajarimu selama 2 bulan. Saya tidak dapat memenuhi tanggung jawab saya sebagai master. Saya akan merasa bersalah. Qixiao menggelengkan kepalanya dan berkata. Hal ini membuat Zuoyu sangat kecewa, dan kali ini Qixiao berkata dengan bangga, karena kita ditakdirkan untuk bertemu di sini, mengapa tidak membentuk Jinlan dan menjadi saudara? Zuoyu sangat gembira dan bersemangat, dan langsung berkata dengan lantang, kakak. Bab 157 Tianyuan 3 Pedang. 3 pedang Tianyuan. Qixiao tertawa keras dan membantu Zuoyu berdiri. Saudaraku, tolong bangun. Yang kuat baru saja terjebak, Zuoyu akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Qixiao saat dia keluar di masa depan. Tabu ini dibuka setiap 100 tahun, dan masih ada 2 bulan lagi, jadi kamu harus bergegas dan belajar seni bela diri untukku selama 2 bulan ini. Qixiao berkata dengan serius. Zuoyu mengangguk berat. Oke, pergi ke halaman. Zuoyu datang ke halaman, dan Qixiao memintanya untuk menampilkan semua seni bela diri yang dia tahu. Gangguan, Golden Flame Thunderbolt, Shunbu, dan Vajra Fist, ini adalah seni bela dirinya yang kuat. Jika seni bela diri ini berada di bawah Tongsuan, mereka memang sangat kuat. Anda tidak perlu mempelajari yang baru untuk saat ini. Datang dan izinkan saya berbicara dengan Anda dengan hati-hati, sehingga Anda dapat mengintegrasikan seni bela diri ini dan menjadi baru. Seni bela diri. Tidak hanya luar biasa dan itu akan membuatmu mahir dalam waktu singkat. Zuoyu datang ke sisi Qixiao, mendengarkan dengan cermat penjelasan Qixiao, dan menunjukkan banyak kekurangannya, yang membuat Zuoyu tiba-tiba tercerahkan. Setelah 3 hari, Qixiao telah membantu Zuoyu menyatukan seni bela dirinya. Sejak Zuoyu melihat Qixiao, Chao Dronling tidak bersuara, jelas khawatir Qixiao akan mengetahuinya.
Yang Jin Legang Fist, menggabungkan Yang Jin murni dan tinju legang, dua seni bela diri yang sengit dan mendominasi, dan kekuatan yang diberikan bahkan lebih kuat. Thunderbolt Flame Fist, menggabungkan Jinyan Thunderbolt dan Raging Flame Fist, yang dapat mengeluarkan kekuatan seperti petir saat menyerang, dan pada saat yang sama memiliki kekuatan yang menghanguskan seperti api. Kombinasi tinju Vajra, naga emas, dan tinju Kuanglong bahkan lebih ganas dan brutal. Tendangan Meteor Xingyan, diciptakan oleh Qi Xiao berdasarkan kekuatan supernatural Xingyan Suoyu. Saat menendang, itu seperti kecepatan meteor dan kekuatan Xingyan. Gerakan kaki yang berkedip, diubah dari langkah instan, melompat jauh dalam sekejap, seperti teleportasi, dapat meledak dengan kecepatan kilat dan kekuatan tumbukan seperti kilat. Pada saat ini, Zuoyu juga memberitahu Qi Xiao tentang kekuatan transformasi bayangannya dan pedang bayangan langit, dan setelah Qi Xiao mendengarnya, dia juga menunjukkan ekspresi yang bermartabat, dan dia memberitahu Zuoyu untuk tidak menggunakannya kecuali itu adalah upaya terakhir. Pedang bayangan. Qi Xiao juga sangat puas setelah melihat Zuoyu melakukan seni bela diri itu sekali, kekuatan supernaturalmu juga dianggap kekuatan supernatural yang baik. Mulai sekarang, selama kamu mahir dan menggunakan kekuatan-kekuatan supernatural dari tubuhmu, kamu akan menjadi lebih kuat. Biarkan Zuoyu terkejut bahwa Qi Xiao juga memahami 3 pedang jurang surgawi di antara 3 seni iblis utama. Zuoyu memberitahu Qi Xiao bahwa dia memiliki 3 seni iblis utama sebelumnya. Qi Xiao juga belajar itu, dan saat ini dia menunjuk Zuoyu. Ki iblis-iblis darah perlu diolah ke dalam tubuh iblis emas sebelum Anda dapat mulai berlatih. Anda masih cukup, dan 30 telapak tangan iblis misterius perlu dipraktikkan dengan rajin. Saya tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepada Anda. Aku akan mengajarimu 3 pedang Tianyuan sekarang. Jaga dirimu. Kata Qi Xiao, memegang cabang di tangannya, dan melemparkan pedang pertama. Dalam sekejap, bayangan cabang yang tak terhitung jumlahnya berlapis di atas satu sama lain. Sekuat lautan badai Zuoyu tercengang, meskipun dia bisa melihat Qi Xiao dengan jelas cukup mengayunkan pedang, tetapi tidak memahami misterinya. Qi Xiao menjelaskan ini secara mendetail, dan bahkan mengajari Zuoyu cara mengayunkan pedang. Zuoyu berlatih selama 3 hari penuh sebelum dia berhasil mengayunkan puluhan bayangan pedang, tetapi dia menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya. Tapi pedang itu masih sangat menakutkan, dan dia tertegun. Pada saat ini, Qi Xiao membawa Zuoyu ke hutan di luar halaman sejak Zuoyu mengambil batu hitam. Semua yang ada di sini bukan lagi ilusi, tetapi hal yang nyata. Pedang pertama disebut Ki Pedang 9 Surga, dan ada pedang Ki di setiap bayangan pedang. Selama kamu menyentuh pedang Ki, kamu akan terluka parah karenanya, dan pedang kedua disebut Pedang Abis. Awas! Saya melihat Qi Xiao memegang cabang dan dengan lembut mengayunkannya ke arah pohon raksasa di kejauhan. Zuoyu segera merasakan ledakan energi pedang yang keras, membuatnya kesurupan, dan seluruh tubuhnya tampak kesurupan. Putus asa seperti orang yang kesurupan. Jurang, ketika dia sadar kembali, dia melihat bahwa Qi Xiao telah tiba di depan pohon di kejauhan, dan yang mengejutkan Zuoyu adalah bahwa pohon itu perlahan menghilang. Penghilangan semacam itu sangat aneh, tidak berubah menjadi bubuk atau meledak menjadi apa-apa, tetapi perlahan terdistorsi, dan kemudian perlahan menjadi transparan hingga menghilang. Zuoyu tidak tahu apa yang terjadi, karena ketika Qi Xiao mengayunkan pedangnya, dia kehilangan akal dan tidak bisa melihat bagaimana Qi Xiao bergerak. Pedang jurang, saat mengayunkan pedang, menghasilkan energi yang sangat besar dan daya tarik spiritual yang sangat besar. Itu membuka jurang ruang milik pedang. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat yang dapat membunuh target serangan dalam satu instan. Tinggalkan apapun di belakang. Qi Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Zuoyu merasa kepalanya semakin besar saat ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari teknik pedang yang begitu mendalam? Kekuatan semacam ini telah melampaui imajinasi Zuoyu, ia yakin kekuatan semacam ini dapat langsung melenyapkan kekuatan magis yang ditampilkan oleh orang lain di angkasa. Pedang ini tidak hanya menyerang, tapi juga bertahan, melenyapkan serangan orang lain. Gerakan ini sangat sulit bagimu, tetapi kamu harus melatihnya terlebih dahulu. Ini adalah keterampilan bela diri yang dapat kamu kuasai dengan mudah sekarang. Seni bela diriku membutuhkan waktu lama untuk dipelajari, dan itu tidak cocok untuk kekuatanmu saat ini.
Gunakan, Qi Xiao langsung berkata saat melihat ekspresi Zuoyu. Selanjutnya, Qi Xiao menggunakan Abyss Sword lagi, dan Zuoyu melihatnya dengan hati-hati kali ini, tetapi dia bahkan tidak melihat bagaimana Qi Xiao bergerak sebelumnya. Dengan pengalaman terakhir kali, dia siap kali ini, menjaga semangatnya dan menghindari berlebihan dari kekuatan spiritual. Qi Xiao berdiri di tempat dan mengayunkan dahan, tetapi ketika dia membelah pedang, seluruh tubuhnya tiba-tiba muncul di depan pohon raksasa yang berjarak 20 kaki. Cabang itu telah menyentuh pohon raksasa itu, dan pohon raksasa itu berangsur-angsur menjadi transparan. Zuoyu tahu bahwa pohon raksasa itu sudah tidak ada lagi, dan perlahan-lahan menghilang. Melihat gerakan mengerikan ini lagi, Zuoyu masih sangat terkejut di dalam hatinya. Saudaraku, jika kamu menggunakan pedang ini, apakah ruang yang diserang akan hilang? Jika kekuatanmu tidak cukup, pedang ini tidak akan berpengaruh. Jika kamu memiliki kekuatan yang cukup, maka kamu secara alami akan memahami domain pedang, yang juga merupakan tingkat budidaya pedang tertinggi di sekte pedang iblis. Semua orang di dunia telah mengejar pembentukan alam pedang. Zuoyu bertanya, pandai besi itu milik sekte pedang iblis, dan dia ingin tahu sesuatu tentang itu. Nama asli sekte pedang iblis adalah Jianzong, karena mereka sangat agresif untuk menyadari jalan pedang dan niat pedang yang mendalam, tetapi kebanyakan dari mereka adalah tantangan yang sah, tetapi mereka harus berpisah setiap kali mereka bertarung. Hidup dan mati, dari waktu ke waktu, membunuh terlalu banyak orang, memadatkan beberapa kebencian, dan pada saat yang sama, latihan pedang mereka menjadi lebih kuat, dan mereka akhirnya dimasukkan dalam cara ajaib. Sekte pedang iblis memiliki sejarah seperti itu, Zuoyu memiliki tidak pernah menyadarinya, itu juga artinya, bertahun-tahun yang lalu, sekte pedang iblis dapat dianggap abadi. Zuoyu mulai berlatih pedang kedua ini, dan Qi Xiao juga menjelaskan hal-hal penting dengan sangat hati-hati, tetapi kekuatan Zuoyu saat ini terlalu lemah, dan dia tidak dapat membuat domain pedang apapun yang terjadi. Kamu bisa luangkan waktumu di sini. Kamu harus tahu bahwa semua orang di sekte pedang iblis telah ditempa selama bertahun-tahun, dan pedang terbang Natal telah dipadatkan di dantian di tubuh mereka, jadi ketika mereka menggunakan domain pedang, itu adalah secara alami jauh lebih mudah daripada orang biasa. Natal Flying Sword. Zuoyu belum pernah mendengarnya. Melihat tatapan bingung Zuoyu, Qi Xiao berkata lagi, pedang takdir terbang tidak terlihat, itu hanya sinar jiwa pedang yang melekat pada pedang terbang. Jadi pembudidaya pedang dari sekte pedang iblis tidak perlu mengorbankan terbang pedang sama sekali. Mereka hanya perlu menggabungkan pedang terbang takdir dengan pedang terbang yang dicor, dan mereka dapat segera menggunakannya. Zuoyu mengerti saat ini, tidak heran dia melihat bahwa senjata kasual pandai besi itu bisa mengerahkan kekuatan yang besar. Memikirkan hal ini, hati Zuoyu tergerak. Pedang bayangan langitnya awalnya adalah sinar bayangan, dan itu telah menyatu dengan jiwanya. Jika dia meletakkan sepasang pedang bayangan langit pada pedang terbang itu, bukankah dia juga akan menggunakan miliknya? Hidup sendiri dengan pembudidaya pedang bagaimana dengan pedang terbang? Sekarang Zuoyu belum bisa mencobanya, jadi dia hanya bisa menunggu sampai nanti. Saat ini, dia mulai berlatih pedang abis lagi. Selama rajin berlatih, waktu berlalu tanpa disadari, dan itu akan segera menjadi 2 bulan. Ketika Yu hendak pergi. Hari-hari ini, dia hanya menguasai satu hal, yaitu ketika dia mengayunkan pedang, dia dapat memancarkan kekuatan spiritual yang menginfeksi. Adapun lompatan instan, dia belum menyadarinya. Menurut Qi Xiao, itu tidak disadari. Perasaan itu selesai, dan ketika Anda menyerang, seolah-olah target ada di depan Anda. Kamu telah menguasai semua yang penting, tetapi kamu membutuhkan dukungan kekuatan dan waktu untuk memahaminya. Ini tidak mendesak. Aku tidak bisa mengajarimu pedang terakhir, karena pedang itu hanya bisa dipahami setelah kamu terbiasa dengan pedang pertama dan terakhir, pedang kedua. Ya, kamu akan mengerti ketika saatnya tiba. Nada suara Qi Xiao sedikit melankolis saat ini, karena Zuoyu akan segera pergi. Suasana hati Zuoyu juga sangat rumit, dia benar-benar ingin pergi, tetapi saudara laki-lakinya yang disumpah akan terus menderita segel kesepian jangka panjang di sini. Jangan khawatir. Kakak sudah terbiasa di sini, tidak apa-apa, tapi kamu masih muda, masih banyak hal yang harus dilakukan, kamu harus bekerja lebih keras. Cepat atau lambat, kamu akan berdiri di atas yang kuat. Kata Qi Xiao taruh di bahu Zuoyu dan berkata.
Zuo Yu mengangguk berat, dia memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan di masa depan, yaitu membantu memecahkan batasan ini dan menyelamatkan Qi Xiao. Kamu harus beristirahat dengan baik selama 2 hari ini dan menjaga dirimu dalam kondisi terbaik. Ambil slip giok ini, yang berisi beberapa keterampilan seni bela diriku. Ketika kekuatanmu mencapai tahap tertentu, kamu secara alami akan dapat membukanya. Qi Xiao memberi Zuo Yu slip giok. 2 hari kemudian, Zuo Yu berdiri di halaman dengan penuh energi, sementara Qi Xiao menatap awan hitam yang bergolak di langit dengan wajah serius. Awan tinta di langit melonjak dengan gila-gilaan, dan kemudian berputar secara bertahap, membentuk pusaran besar aliran udara. Baru saat itulah Zuo Yu menyadari bahwa halaman ini sebenarnya adalah pusat dari area terlarang ini. Oke, cepat dan terbang. Qi Xiao juga menghela nafas lega saat melihat pusaran terbentuk. Bab 158 Alam Iblis. Zuo Yu di alam iblis penuh dengan kemurungan dan sangat enggan untuk menyerah. Ayo pergi. Qi Xiao tersenyum padanya. Saudaraku, suatu hari aku akan melanggar batasan ini. Zuo Yu berkata dengan tegas, matanya sudah lembab. Qi Xiao mengangguk dan berkata, oke. Ketika saatnya tiba, kita akan keluar, kita tidak akan mabuk. Zuo Yu memutar tubuhnya, terbang ke udara, dan melemparkan kekuatan magis transformasi bayangannya, memasuki pusat dari pusaran besar. Dan pada saat ini, gelombang energi tirani datang, seolah-olah memukul mundurnya, menyebabkan dia menghadapi perlawanan yang sangat kuat. Zuo Yu mengertakkan gigi, meningkatkan kekuatannya secara ekstrim, dan terbang menuju pusaran air besar yang menghadap kekuatan agung. Dia perlahan mendekati pusaran, hanya untuk merasakan kekuatan hisap yang sangat kuat, yang menyedotnya. Pusaran ini tidak hanya menyerap energi spiritual dari luar, tetapi juga mengeluarkan nafas dari hutan terlarang. Kekuatan Zuo Yu terlalu lemah, dia tidak terhalang oleh apapun, dan tidak merasakan batasan ini, jadi dia secara alami tersedot keluar. Berjalan melalui terowongan gelap selama sehari, tiba-tiba cahaya yang menyilaukan menyala. Zuo Yu melihat langit biru lagi, dia jatuh ke tanah, tetapi tempatnya berada adalah hutan yang berantakan, yang sebelumnya ditutupi oleh orang-orang itu. Tuan Jindan dihancurkan. Berdiri di tanah yang kacau ini, Zuo Yu tiba-tiba melihat hutan tertutup udara hitam di kejauhan di belakangnya, yaitu hutan terlarang, dia berada di bawah tanah sebelumnya, dan masuk secara tidak sengaja. Saudaraku, tunggu saja, aku akan menyelamatkanmu. Zuo Yu mengepalkan tinjunya, menoleh dan lari. Hei, akhirnya keluar. Kamu beruntung memiliki kakak yang baik. Cao Dronling akhirnya berbicara. Senior Cao Dronling, apakah kamu takut ditemukan oleh kakak laki-laki? Kata Zuo Yu dengan bibir melengkung. Tentu saja aku takut, kecuali kamu, aku tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui keberadaanku. Cao Dronling berkata dengan serius. Zuo Yu tidak tahu mengapa Cao Dronling begitu takut pada orang lain yang mengetahui keberadaannya, dia tidak memikirkannya, kekuatan seperti apa kakak laki-laki saya, senior, dapatkah Anda mengetahuinya? Alam Ascension telah mencapai puncaknya, saya tidak dapat melihat secara spesifik, dan saya tidak berani melepaskan terlalu banyak kekuatan mental. Zuo Yu terbang keluar dari tanah ini, mengeluarkan slip batu giok, dan membaca peta ke alam iblis di dalamnya. Sekarang jaraknya masih ada 3 bulan sebelum kota ajaib dibuka, Zuo Yu harus memanfaatkan waktu untuk menemukan kota ajaib sebelumnya, dan saat ini kecepatannya juga paling cepat. Untuk pergi ke alam iblis, pertama-tama Anda harus melewati barisan pegunungan yang luas, dan kemudian Anda akan memasuki kota yang kacau tempat para praktisi iblis berkumpul. Zuo Yu bermaksud pergi ke sana terlebih dahulu dan kemudian menanyakan tentang lokasi kota iblis. Tidak lama setelah Zuo Yu keluar, dia bertemu orang-orang dari sekte Hualing, dan orang-orang ini sepertinya terus mencarinya. Siapa? Dari mana asalmu? Kemana kamu pergi? Ini adalah tempat penting Hualing Men. Seorang pria berteriak dengan dingin, memimpin 3 orang mengendarai pedang terbang ke arah mereka. Saya masuk ke sini secara tidak sengaja, dan saya ingin meminta sesama Taois untuk menunjukkan jalan keluarnya kepada saya. Zuo Yu berkata dengan lantang, dia tidak ingin ada konflik dengan Hualingmen sekarang, kalau tidak dia tidak akan bisa pergi ke sana. Setan sesuai jadwal kota.
Tak satu pun dari 4 orang ini telah mencapai alam Tongsuan, mereka hanya berada di puncak alam Yuan sejati, dan kekuatan mereka tidak buruk jika mereka berada di bawah alam Tongsuan. Zuo Yu menebak bahwa mereka semua adalah murid formal. Pemimpin itu berkata dengan dingin, kami di sini untuk mencari, dan setiap kali kami menemukan orang yang mencurigakan, kami harus membawa mereka kembali untuk diinterogasi. Zuo Yu diam-diam dikejutkan oleh ketegasan Hualingmen, dan tentu saja dia tidak dapat mengikuti mereka kembali. Memeriksa. Bagaimana jika saya tidak kembali? Zuo Yu mencibir, dan diam-diam mengedarkan energi aslinya. Melihat ini, keempat biksu Hualingmen mengerutkan kening, dengan amarah di wajah mereka. Mereka melihat pakaian Zuo Yu sangat hilang, mereka mengira Zuo Yu adalah seorang kultivator biasa, dan kekuatan yang dipancarkan darinya tidak kuat, yang membuat mereka semakin menghina. Kultivator longgar dengan kekuatan yang buruk tidak memiliki status di dunia kultivasi ini, terutama di hadapan murid-murid terkenal yang menganggap mereka lebih unggul, mereka bahkan lebih tidak berdaya. Seorang kultivator biasa, kamu mendekati kematian jika kamu melawan kami. Kata pria yang memimpin, melepaskan pedang terbang, dan mengendalikan pedang terbang untuk menusuk Zuo Yu. Itu semua sampah. Zuo Yu mendengus, meraih pedang terbang itu dengan lambaian tangannya, dan menghancurkannya berkeping-keping dengan cengkeraman yang kuat. Ini menakuti 3 orang yang hanya ingin mengirimkan pedang terbang, mereka tahu bahwa orang di depan mereka adalah orang yang diperintahkan oleh atasan untuk mencari. Tepat ketika mereka tercengang, sosok Zuo Yu telah menghilang, dan tiba-tiba muncul di belakang mereka bertiga. Zuo Yu menyapu kakinya, memancarkan jejak seperti bintang jatuh, dan meledakkan semburan bintang putih pada saat yang bersamaan ketiga orang itu juga terkena bola api bintang itu. Gemuruh. Api bintang bertabrakan dengan ketiga orang itu, dan serangkaian suara keras meletus, cahaya bintang menghilang, dan ketiga orang itu menghilang tanpa jejak. Ketika orang terkemuka melihat Zuo Yu melakukan gerakan yang begitu kuat, kulitnya berubah drastis, berubah menjadi oranye. Dia segera mengendarai pedang terbang dan melarikan diri dengan putus asa. Cahaya yang kuat melesat langsung ke udara dari tanah, dan itu melintas di belakang pria itu dalam sekejap mata, dan kemudian meteor Xingyan lainnya menendang keluar, menghancurkan pria itu menjadi abu dengan satu tendangan. HMPH, aku belum melihatmu selama 2 bulan, kekuatanmu telah meningkat pesat. Sebuah suara tua datang, dan seorang lelaki tua berjanggut panjang muncul di depan Zuo Yu. Ketika Zuo Yu melihat lelaki tua ini, dia bahkan tidak kentut, dan langsung berlari di bawah tanah, menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen, untuk melarikan diri di bawah tanah. Ini adalah orang di tingkat inti emas. Kecuali Zuo Yu mencobanya terbaik, dia tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi kali ini. Kata lelaki tua berjanggut itu, melemparkan payung emas raksasa, yang terbuka di udara, memancarkan sinar cahaya yang cemerlang, berwarna-warni, seperti pelangi. Cahaya warna-warni ini langsung menyelimuti area yang luas, dan Zuo Yu, yang melarikan diri ke bawah tanah, segera tersedot, yang membuatnya gemetar, membuatnya merasa seolah-olah tersedot oleh larangan di hutan terlarang. Namun bedanya kali ini adalah tanah tempat ia berada ditutupi oleh topeng berwarna, dan ada payung emas besar di tengah langit di atas topeng tersebut. Ini adalah payung harta karun pengurungan. Zuo Yu berkata dengan takjub, ini adalah senjata sihir penyegel tingkat senjata surgawi tingkat rendah, dan ditutupi oleh payung harta karun ini, dan tidak dapat dipisahkan. Pergilah ke neraka. Lelaki tua yang telah lama ditunggu-tunggu itu tertawa terbahak-bahak, dan perlahan-lahan mengecilkan topengnya sampai dia hanya bisa menampung beberapa orang, lalu dia berhenti, lalu perlahan-lahan menurunkan payung untuk menggunakannya bunuh Zuo Yu. Orang tua, kamu sangat naif. Zuo Yu tertawa terbahak-bahak, sehelai api merah seukuran rambut meluap dari telapak tangannya, dan perlahan melayang ke langit. Lagi pula, larangan payung harta karun ini tidak sekuat larangan di hutan tabu, dan roh kuali masih bisa menanganinya. Saya melihat Jian Jusuan Tianhuo yang dikendalikan oleh roh kuali perlahan bangkit dan memasuki payung harta karun. Topeng warna menutupi Zuo Yu juga tiba-tiba menghilang, dan Zuo Yu melakukan teknik melarikan diri 5 elemen lagi dan masuk ke tanah. Utas Jiusuan Tianhuo itu menghancurkan lingkaran sihir di dalam payung harta karun, yang membuat lelaki tua berjanggut panjang membiru untuk sementara waktu.
Ini adalah artefak surgawi dan senjata ajaib yang dia peroleh melalui kesulitan yang tak terhitung, dan itu sangat hilang dimainkan sebuah peran. Kali ini dia bahkan lebih marah, dan dia menggunakan kekuatan supranatural dari gempa tersebut, menyebabkan bumi bergetar hebat lagi. Zuo Yu telah melarikan diri jauh, dia hampir dibunuh oleh lelaki tua berjanggut ini satu demi satu, bagaimana dia bisa menelan nafas ini? Larut malam. Zuo Yu pergi ke Hualingmen dengan kekuatan supernatural transformasi bayangannya. Sekte transformasi roh ini telah mengintai di perbatasan alam iblis untuk waktu yang lama, dan sering berurusan dengan penggarap iblis. Banyak penggarap kasual telah jatuh cinta pada mereka dan diperbudak oleh mereka. Zuo Yu harus membiarkan mereka berdarah sekali, jika tidak maka akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Dia datang ke depan gerbang Gunung Hualingmen, lalu mengebor ke tanah, membentuk cetakan tangannya, dan melemparkan kekuatan gaib surga dan bumi, menyebabkan seluruh Hualingmen runtuh, gemetar hebat. Begitu para murid di Hualingmen merasakan bahwa tanah bergetar, mereka semua melepaskan pedang terbang mereka dan melompat ke udara untuk mencegah diri mereka tertimpa runtuhan rumah. Segera setelah Zuo Yu menggunakan kekuatan gaib itu, gunung-gunung segera berguncang, dan tanah bergetar. Hanya dalam beberapa saat, sebagian besar rumah runtuh. Meskipun ini hanya gerbang luar, itu menyebabkan kerugian besar bagi Hualingmen. Hampir semua bangunan di gerbang luar runtuh, Zuo Yu sudah melarikan diri, dan dia sedang bersenang-senang saat ini. Pria tua berjanggut panjang itu tidak bisa membunuhnya 2 kali, bahkan menghancurkan senjata surgawi, dan hampir menghancurkan gerbang luar Hualingmen, pada akhirnya Hualingmen menderita kerugian besar. Zuo Yu berpaling dari gerbang Tianyuan dalam semalam, dan saat ini dia juga memasuki pegunungan itu. Selama dia melewati pegunungan ini, dia bisa memasuki alam iblis. Pegunungan ini tidak terlalu berbahaya, setidaknya banyak pembudidaya iblis dapat datang dengan selamat dari alam iblis, dan orang-orang dari Dao Abadi sering memasuki alam iblis untuk mencari bunga roh, rumput roh, dan beberapa biji langka. Umumnya, hanya orang-orang sial yang memasuki pegunungan ini sendirian dan bertemu monster misterius yang akan mati di dalamnya. Keberuntungan Zuo Yu tidak buruk, dia tidak bertemu pria yang kuat, dia dengan mudah melintasi pegunungan ini dan memasuki alam iblis. Di alam iblis, tempat para penggarap iblis berkumpul bersama, Zuo Yu hanya mendengar bahwa itu berantakan, tidak aman untuk berjalan di jalanan, dan tidak ada aturan di kota. Zuo Yu ingat bahwa Di Guyun berada di Gunung Iblis, dan dia mengetahui bahwa Gunung Iblis adalah pegunungan tempat orang-orang kuat berkumpul, dan umumnya hanya pembudidaya iblis di alam mendalam yang tinggal di dalamnya. Zuo Yu datang ke kota besar, di dalamnya terasa sangat kacau, rumah-rumahnya sangat bobrok, tidak ada toko di jalanan, kebanyakan adalah kasino, arena, hotel, dia tidak bisa melihatnya sama sekali toko yang menjual hal-hal. Ada kekurangan pil di alam iblis, jadi pil dianggap mewah di sini. Kebanyakan orang tidak punya pil untuk dimakan, dan mereka hanya bisa makan biji-bijian kasar dan daging hewan untuk menambah konsumsi tubuh mereka. Dia telah belajar dari Di Guyun sebelumnya bahwa sebagian besar kultivator biasa dari Demonic Dao adalah orang-orang yang berani, dan mereka tidak akan dengan santai berkomplot melawan orang lain di antara kultivator biasa, karena mereka berpikir bahwa mereka semua adalah kultivator biasa, dan mereka semua sama. Tidak ingin cemburu karena orang lain memiliki barang bagus, dan saya ingin merebutnya. Kecuali itu adalah tipe orang dari sekte iblis. Orang-orang di sekte iblis ini lebih unggul, memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan keuntungan, dan tidak ingin melihat kebaikan orang lain. Umumnya, selama orang seperti itu tidak kuat, mereka akan diberhentikan dalam kelompok pembudidaya biasa. Bab 159 Pembunuhan dalam Kabut. Zuo Yu berkeliaran di sekitar kota yang dibangun di atas tanah datar ini, dan langsung menyukai para pembudidaya setan ini, karena dia memiliki 2 pembudidaya setan yang baru saja mabuk dan tidur langsung di jalan. Di tubuh mereka, dan hanya beberapa orang yang mengira mereka menghalangi mereka yang menyingkir. Adegan ini membuat Zuo Yu diam-diam mengagumi kelompok kultivator kasual ini. Meskipun pembudidaya nakal ini agresif, pertama-tama mereka akan mengeluarkan tantangan ketika mereka bertarung, dan kemudian mereka akan bersaing sampai pemenang ditentukan. Setelah pertarungan, mereka dapat minum dan berbicara dengan gembira lagi, yang membuat Zuo Yu diam-diam kagum. Zuo Yu menghabiskan 3 hari di dunia kultivator biasa jalan jahat ini, dan dia memiliki pemahaman umum tentang mereka.
Dia mengerti bahwa kultivator biasa ini kuat dan lemah, tetapi yang kuat tidak akan pernah menggertak yang lemah, karena mereka semua itu biasa saja pembudidaya. Jika mereka diintimidasi oleh sekte iblis, pembudidaya biasa ini akan berdiri dan melawan sekte itu bersama-sama. Jadi dengan cara ajaib, pembudidaya biasa adalah eksistensi yang lebih menakutkan daripada sekte-sekte itu, karena mereka bersatu. Tidak seperti Immortal Dao, Sanxiu akan selalu diintimidasi dan diperbudak oleh sekte Immortal Dao. Karena mereka tidak bersatu, semua orang sangat egois. Sanjungan ini tidak dapat mengimbangi pembudidaya biasa dari cara ajaib. Tidak mengherankan bahwa setelah pertempuran antara iblis dan seni bela diri, itu tidak sepenuhnya musnah setelah dipukuli habis-habisan oleh yang abadi. Kekuatan kultivator lepas ini sangat menakutkan. Zuoyu diam-diam mengagumi hatinya. Saudaraku, kamu datang dari tempat lain. Kenapa kamu begitu asing? Seorang pria berjanggut memegang botol anggur di tangannya dan bertanya pada bahu Zuoyu. Saat ini Zuoyu sedang duduk di sebuah hotel bobrok, menikmati suasana alam iblis. Kulit Zuoyu gelap dan kasar, dan tubuhnya kuat, yang sangat mirip dengan iblis, jadi tidak ada yang meragukan bahwa dia berasal dari sekte abadi. Adik laki-laki baru saja keluar dari gunung. Zuoyu tertawa, tidak mewaspadai pria besar itu. Haha, itu pasti diambil oleh beberapa orang tua sejak kecil, dan kemudian dibesarkan di pegunungan yang dalam. Pria besar itu tertawa setelah menyesap anggur, yang menarik perhatian banyak orang. Zuoyu tahu sebelumnya bahwa sebagian besar kota-kota ini dibangun bersama oleh beberapa praktisi kasual yang kuat, hanya untuk memberi mayoritas praktisi kasual tempat tinggal. Mereka berkumpul di sini dan mengandalkan perjudian untuk memenangkan keterampilan sihir lawan dan senjata yang bagus, tetapi umumnya mereka akan mengeluarkannya setelah lama tidak digunakan. Dengan cara ini, keterampilan sihir yang dipelajari oleh banyak orang adalah sama. Lupakan saja, kali ini aku keluar untuk mengunjungi kota ajaib. Begitu kata-kata Zuoyu keluar, restoran segera menjadi sunyi. Dan lelaki nakal itu juga meletakkan botol anggur di tangannya, dan berkata dengan wajah serius, "Adik, kota ajaib tidak seperti kota ajaib ribuan tahun yang lalu. Hari-hari ini, kota ajaib telah dirilis yang kuat energi telah membunuh banyak peri di dunia abadi. Saya pikir Anda masih muda, jadi jangan ambil risiko. Jika Anda membutuhkan keterampilan sihir atau sesuatu, maka bertaruhlah dengan kami. Jika Anda beruntung, Anda mungkin menang beberapa keterampilan sihir yang bagus." Di akhir pidatonya, pria nakal itu tertawa lagi, dan semua orang di hotel juga tertawa, dan suasana kembali seperti semula. Dikatakan bahwa kota iblis adalah makam anak laki-laki kecil yang membudidayakan keabadian. Banyak dari mereka telah meninggal dalam ribuan tahun terakhir. Tentu saja, banyak orang dari sekte iblis juga telah meninggal. Adik laki-laki, jangan ikut bersenang-senang. Kita juga bisa menjalani kehidupan yang baik di sini, kata seorang wanita dewasa dengan pakaian terbuka. Orang-orang dengan cara abadi umumnya memiliki kulit tipis dan daging yang lembut, sehingga para pembudidaya iblis menyebut mereka wajah putih kecil. Betul, buang-buang waktu bermain trik dengan anak-anak kecil itu ketika kita pergi ke sana, kata pemilik hotel. Terima kasih atas kebaikanmu, aku harus pergi ke kota ajaib itu, ini adalah perintah kematian yang diberikan lelaki tua itu kepadaku. Zuoyu tersenyum tak berdaya, pada saat ini dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal telah menipu para penyihir ini. Karena kamu pergi, kami tidak akan menghentikanmu. Kuharap kamu bisa kembali hidup-hidup dan memberitahu kami apa yang terjadi di dalam. Kamu belum tahu jalannya. Biarkan aku memberitahumu. Seorang lelaki tua berjalan ke sisi Zuoyu, dengan hati-hati berbicara tentang lokasi kota ajaib. Ini menggerakkan Zuoyu lagi. Pada akhirnya, Zuoyu bermurah hati dan mengundang semua orang di hotel untuk minum banyak, lalu meninggalkan hotel dengan gaya suka bermain kotor. Bermain kotor? Aku menyukainya. Zuoyu terkekeh, dan berlari pergi dengan langkah cepat, dan segera meninggalkan kota. Orang tua itu baru saja memberitahu Zuoyu bahwa kota ajaib itu berada di tempat yang sangat terpencil. Untuk pergi ke kota ajaib, pertama-tama seseorang harus menyeberangi rawa besar. Setelah melewati gunung berapi, Anda dapat melihat gurun hitam. Kota ajaib berada di ujung gurun hitam, di samping retakan yang sangat besar di tanah. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Zuoyu merasa berbulu, tempat seperti itu memang cukup berbahaya.
Berlari liar sepanjang jalan, Zuo Yu butuh 10 hari untuk akhirnya melihat rawa di bawah terik matahari. Rawa naik ke langit dengan kabut beracun yang mengepul. Akibatnya, rawa besar ini diselimuti gas hijau beracun, begitu pula ketinggiannya. Zuo Yu memandangi kabut tebal yang dibentuk oleh gas hijau beracun di kejauhan, dan hatinya tercengang. Inilah kekuatan alam. Zuo Yu mengeluarkan ramuan anti racun dan menelannya, lalu bergegas ke kabut hijau dengan langkah berkedip. TSK, alam iblis ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Jika tempat seperti itu ditempatkan dengan cara yang abadi, berapa banyak orang yang akan mati? Seru Cao Dronling. Tidak hanya kabut beracun di rawa beracun ini, tetapi juga banyak racun. Hah? Ada orang yang melewatinya? Zuo Yu bergumam. Ini pria tua dengan janggut panjang. Aku tidak menyangka dia berencana pergi ke kota ajaib itu, kata Cao Dronling tiba-tiba. Begitu Zuo Yu mendengar bahwa lelaki tua berjanggut panjang itu ada di dekatnya, dia segera melepaskan kekuatan mentalnya untuk merasakannya. Benar saja, dia menemukan bahwa dia terbang dengan 2 orang di atas pedang terbang. Karena ketika dia terbang, dia melepaskan dirinya energi kuali terus melindungi kedua orang itu, sehingga mereka terdeteksi oleh roh kuali dari jauh. Apakah kamu ingin membiarkan dia menderita di sini? Zuo Yu menjilat bibirnya dan berkata, karena lelaki tua berjanggut panjang itu perlu menjaga 2 alam Tongsuan yang lebih lemah saat ini, dan Zuo Yu memiliki anti narkoba kidan, bukan ini tingkat kekhawatiran. Kebanyakan orang tidak berani terbang terlalu tinggi, karena ada banyak bahaya di atasnya, seperti menemukan beberapa tubuh roh yang tersembunyi di langit untuk diserang, atau disambar petir, yang sangat berbahaya. Jika tidak, Zuo Yu akan terbang ke atas langit. Kamu hanya perlu berhati-hati dalam kabut beracun ini, bahkan jika kamu menggunakan kemampuan transformasi bayanganmu, dia tidak akan dapat melihatmu dengan jelas, jadi gunakan kesempatan ini dan beri dia waktu yang sulit. Cao Dronling berkata sinis. Pria tua berjanggut panjang ini telah membentuk perseteruan maut dengan Zuo Yu. Jika dia mengetahui identitas Zuo Yu di masa depan, itu pasti akan menjadi masalah besar. Bersama-sama, sulit untuk menemukannya jika Anda melihat dengan mata Anda. Setelah dia berubah menjadi bayangan, dia menahan nafasnya, lalu melayang ke arah lelaki tua berjanggut panjang itu. Rawa beracun ini terkenal berbahaya, jadi orang yang masuk ke sini sangat berhati-hati, dan kecepatannya tentu saja jauh lebih lambat. Zuo Yu melihat lelaki tua berjanggut panjang mengendarai pedang terbang dengan cahaya putih, dan 2 pemuda mengikuti di kedua sisi, salah satunya adalah Nalian Chen. Zuo Yu sangat terkejut bahwa Lian Chen dapat memulihkan kekuatannya begitu cepat, tetapi Zuo Yu bahkan lebih bahagia saat ini, karena Lian Chen akan mati di sini. Zuo Yu memegang pedang Lingxi dengan erat, mendekati mereka dengan hati-hati, lalu memasang postur tubuh. Energi sejati di tubuhnya juga beredar secara teratur, dan dia diam-diam melafalkan formula di dalam hatinya. Dia ingin menggunakan pedang 9 surga Qi, pedang pertama dari 3 pedang Tianyuan. Saya melihat bahwa saat Zuo Yu mengayunkan pedangnya, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke arah lelaki tua berjanggut dan yang lainnya, seperti lautan badai. Bayangan pedang ini semuanya dibentuk oleh energi pedang, dan memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Pada saat ini, Zuo Yu menggunakan kekuatan supernatural dari transformasi bayangan, dan kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Saya melihat lusinan bayang-bayang pedang kental Qi menyapu, 2 teriakan keluar satu demi satu, diikuti oleh raungan pria tua berjanggut. Saat ini Zuo Yu melemparkan teknik api meteor, menyerap bintang-bintang kekuatan menyebabkan semburan bintang api jatuh dari langit, menabrak pria tua berjanggut dengan panik. Itu bajingan itu, keluar! Pria tua berjanggut panjang itu meraung. Pada saat ini, Lian Chen dan murid lain di sampingnya terluka parah, karena perisai pelindung yang melindungi mereka diserang, jadi mereka semua menghirup banyak gas beracun. Tetapi lelaki tua berjanggut panjang itu mampu melepaskan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri ketika dia merasakan krisis, jadi dia tidak terlalu menderita kerusakan, tetapi dia juga panik saat ini. Tepat ketika lelaki tua berjanggut panjang itu selesai mengaum, Zuo Yu melepaskan pedang lain. Puluhan pedang Qi memadat menjadi satu untuk membentuk bayangan pedang besar dan menebas. Pada saat ini, lelaki tua berjanggut panjang itu tidak hanya harus melindungi kedua muridnya, tetapi juga menahan serangan Zuo Yu, yang sangat mengurangi kekuatannya. Kekuatan Zuo Yu saat ini juga sebanding dengan Yuan Li yang terlambat,
jika pertahanan level Jindan tidak cukup, dia akan menderita banyak kerusakan jika terkena. Bayangan pedang besar menebas pria tua berjanggut panjang itu dengan ganas, dan pria tua berjanggut panjang itu harus melepaskan senjata ajaib berbentuk cakram untuk melawan, tetapi dia masih hancur berkeping-keping. Pada saat ini, pedang konsonan Zuoyu diam-diam terbang keluar, menembak langsung ke tenggorokan Lian Chen seperti cahaya. Pedang terbang segera dicabut, dan darah menyembur keluar. Pedang Lingxi terbang kembali ke tangan Zuoyu, dan dia terbang dengan cepat, menghindari pria tua berjanggut itu jauh. Benar saja, tepat setelah Zuoyu Yuan mengelak, gempa bumi yang kuat meletus di sana, dan semburan aura yang merusak membuat Zuoyu merasa takut. Pria tua berjanggut panjang itu tahu bahwa orang yang menyerangnya barusan tidak terlalu kuat, kalau tidak dia akan membunuhnya sejak lama, jadi dia hanya bisa menamparnya di belakang. Ini membuatnya sangat marah. Dia adalah orang kuat dari peringkat Jindan, tetapi dia sangat malu dengan orang yang lemah. Pada saat ini, dia sudah memikirkan orang yang dia kejar dan bunuh sebelumnya. Zuoyu sangat senang di hatinya, dan dia tertawa. Jangan berpuas diri, jika janggut tua itu bertemu denganmu di kota ajaib, menurutmu apa yang akan terjadi padanya? Kata Ding Ling. Mari kita bicarakan ketika saatnya tiba, bukankah kota sihir itu sangat berbahaya? Jika dia berani menyerang, dia mungkin dalam bahaya, kata Zuoyu dengan acuh tak acuh. Setelah berlari lebih dari 10 hari, dia akhirnya berlari keluar dari rawa beracun dan kabut beracun hijau. Menghirup udara segar di luar, dia melangkah ke padang rumput hijau dan mendengar suara sungai yang bergulung. Ada sungai besar. Bab 160 mengumpulkan kota iblis. Zuoyu bergegas dengan penuh semangat, dan segera dia melihat sebuah sungai besar dengan lebar ribuan kaki. Suara besar memenuhi seluruh sungai. Zuoyu dikejutkan oleh arus sungai yang bergolak. Ini benar-benar kamu, nak? Sebuah suara terdengar di samping telinga Zuoyu, menyebabkan tubuh Zuoyu bergetar. Lari, lelaki tua ini masih dalam kabut beracun, dia tidak akan keluar secepat ini. Teriak Cao Dronling buru-buru. Zuoyu melonjak ke langit dan berlari kencang di sungai besar. Angin sejuk yang bertiup dari sungai besar membuat orang merasa sangat nyaman. Jika tidak ada musuh yang begitu kuat mengejarnya, Zuoyu pasti akan melambat dan menikmati kesenangan ini pemandangan. Hah? Apa yang terjadi? Zuoyu terkejut, hanya untuk merasakan nafas yang kuat tiba-tiba, dan seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depannya, tertutup kabut merah. UPS. Orang tua di sini pasti sudah gila, dia tidak ragu untuk menyia-nyiakan inti emas dan energi sejatinya, dan menggunakan trik seperti perisai darah untuk mengejarmu, melompat ke sungai. Seru Cao Dronling. Reaksi Zuoyu tidak lambat, begitu dia melihat lelaki tua pembunuh berjanggut panjang ini, dia segera melompat ke sungai. Kamu bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Pria tua berjanggut itu meraung, melambaikan tangannya dengan cepat, dan sungai besar di bawah juga bergolak keras. Begitu Zuoyu memasuki air, dia segera menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen, dan berjalan cepat melalui air, tetapi tiba-tiba merasa seolah-olah dia mengambang, yang membuatnya pucat ketakutan. Ini pasti kekuatan sihir yang kuat yang digunakan oleh pria tua berjanggut panjang. Orang tua ini telah memindahkan sungai. Seru Ding Ling kaget. Sungai tempat Zuoyu berada dibuat oleh lelaki tua berjanggut panjang menggunakan kekuatan supernaturalnya, dia segera menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangannya, mempercepat dan bergegas keluar. Dia menoleh dan melihat bola besar berisi air melayang di udara seperti ini. Wajah lelaki tua berjanggut panjang itu memerah, sepertinya dia telah menggunakan banyak energi nyata. Sebagian sungai dipompa oleh lelaki tua berjanggut panjang, tetapi air yang mengalir deras segera mengisi tempat kosong itu. Zuoyu menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan, dan melintasi hamparan air yang luas. Lelaki tua panjang Su tidak bisa melihat bahwa Zuoyu sudah habis. Zuoyu menyelam ke dalam air lagi, melakukan teknik melarikan diri 5 elemen, dan bergerak maju dengan cepat. Ini berbahaya. Zuoyu berpikir sendiri. Kekuatan supernatural ini disebut luar biasa, tetapi dengan kekuatannya saat ini, itu masih jauh di belakang. Jika digunakan oleh alam Ascension yang kuat, seluruh sungai dapat ditangguhkan. Zuoyu terkejut dengan kata-kata Ding Ling. Sekarang dia telah mencapai alam Ascension, karena dia memiliki kekuatan yang begitu besar,
untungnya tidak banyak orang di alam ini, dan kebanyakan dari mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap pria sekecil dia. Tiba-tiba, sungai itu bergelombang, dan gelombang besar datang dari belakangnya. Pria tua berjanggut panjang itu tidak bisa menahannya lagi. Zuo Yu tertawa, pria tua berjanggut panjang itu benar-benar tidak tahan lagi. Sejumlah besar air sungai yang mengambang di udara dihancurkan untuk menghasilkan fluktuasi yang begitu dahsyat. Zuo Yu melarikan diri lagi, setidaknya kekuatan lelaki tua berjanggut panjang itu telah banyak menurun setelah ini. Yang mengejutkan Zuo Yu adalah pria tua berjanggut panjang itu mengabaikan kedua muridnya dan mengejarnya mati-matian. Tampaknya lelaki tua itu telah dibuat gila olehmu, dia tidak peduli tentang apapun, dia tidak sabar untuk membunuhmu. Ding Lu juga tertawa. Setelah berjalan melewati dasar sungai selama sehari semalam, Zuo Yu tiba-tiba merasakan suhu air sungai tiba-tiba turun, sangat dingin, dan semburan dingin menusuk sumsum tulang orang. Danau Jiuyo. Zuo Yu dan Cao Dronling berteriak bersamaan. Aku tidak menyangka akan ada Danau Jiuyo di bawah dasar sungai ini, cepat pergi ke sana. Kata Ding Ling, Zuo Yu telah memastikan arahnya, dan terbang ke atas. Hanya kekuatan supernatural yang dapat berevolusi, dan ketika diserang lagi, dapat mengurangi damage. Jika diserang oleh orang yang lebih lemah, dapat diabaikan secara langsung. Dia sekarang telah mengumpulkan 3 jalur 9 neter Yin Qi, dan akan segera mendapatkan jalur keempat. Meskipun itu akan tiba sebelum semuanya dikumpulkan, tetapi itu juga akan memungkinkannya untuk mengurangi beberapa kerusakan saat dia menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan. Seperti yang lainnya, Danau Jiuyo memiliki tablet batu besar yang diukir dengan 3 karakter Danau Jiuyo yang menakutkan, dan ada sebuah danau di bawah dasar sungai, yang agak mengejutkan. Tapi Zuo Yu melihat danau ini saat ini, danau ini ditutupi oleh lapisan cahaya transparan, dan tidak ada air sungai yang mengaduknya. Dia memasuki topeng, dan Yin Qi menjadi lebih berat. Itu jauh lebih berat dari 3 Danau Jiuyo yang dia temui sebelumnya. Energi dari Danau Jiuyo ini belum dilepaskan, dan telah terakumulasi selama bertahun-tahun menjadi seperti ini. Ini akan sangat membantu Anda harus turun. Kata Cao Dronling. Zuo Yu melompat ke danau di sungai ini, dan jejak energi Yin dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Dia menutup matanya, mengendurkan seluruh tubuhnya, dan membiarkan manik-manik rohnya menyerap energi Yin dari Danau Jiuyo ini. Dia tidak membuka matanya sampai dia merasa Danau Jiuyo tidak lagi terasa dingin di sekujur tubuhnya. Saat ini, 3 hari kemudian, Zuo Yu berenang keluar dari Danau Jiuyo dan melanjutkan perjalanannya. Dia tertunda di Danau Jiuyo selama 3 hari, dan kemungkinan besar dia akan bertemu dengan lelaki tua berjanggut itu setelah meninggalkan Dajiang, yang membuat Zuo Yu diam-diam khawatir. Tetapi Cauldron Spirit mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Karena lelaki tua berjanggut panjang itu telah kehilangan akal sehatnya, dia orang gila, dan jauh lebih mudah untuk dihadapi, dan umumnya dalam situasi seperti itu, dia akan menjadi gila dan tidak akan melakukannya. Tidak hidup lama. Mendengar apa yang dikatakan Cao Dronling, Zuo Yu bergerak maju dengan tenang. Keluar dari dasar sungai, Zuo Yu tiba-tiba merasakan semburan panas, dan sekelompok besar api muncul di depan matanya. Di depannya adalah tempat berkumpulnya gunung berapi. Gunung berapi dengan ukuran berbeda mengeluarkan abu yang mengepul, yang melayang ke udara, dan udaranya juga sangat keruh. Zuo Yu memiliki api nyata dari 3 rasa, gunung berapi ini sama sekali tidak berarti baginya, dia baru saja menelan ramuan untuk mengisi kembali energi tubuhnya, dan kemudian berlari ke depan, selama dia melewati gunung berapi, akan segera mencapai kota ajaib. Agar tidak bertemu dengan lelaki tua berjanggut panjang itu, Zuo Yu tidak berjalan lurus, melainkan mengambil jalan menanjak, yang membuat jaraknya jauh lebih jauh, namun hal itu dapat menjamin keselamatannya sendiri, belum lagi masih banyak jalan. Waktu sebelum kota sihir dibuka. Udara panas yang meletus dari gunung berapi ini adalah kekuatan alam, dan Zuo Yu terus-menerus menyerapnya saat berlari, mengumpulkan api hari itu. Ketika dia melewati kelompok gunung berapi, 5 hari telah berlalu, saat ini dia sedang berdiri di tanah kosong, melihat kota besar di lereng tinggi di kejauhan, dan hatinya sedikit bersemangat. Itu adalah kota ajaib abadi. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalamnya, jika Anda bisa keluar hidup-hidup setelah masuk, Anda akan mendapatkan lebih banyak atau lebih sedikit.
Zuo Yu telah mendengar sebelumnya bahwa telah terjadi perubahan di kota ajaib ini, dan banyak orang yang datang lebih awal telah mengalami kecelakaan. Zuo Yu berencana untuk pergi ke sana saat ini. Bagaimana dia harus melindungi dirinya sendiri? Karena kota ajaib belum dibuka, banyak orang menunggu di luar, dan mereka juga beberapa murid yang kuat. Pada saat ini, Zuo Yu melihat dua orang terbang keluar dari kelompok gunung berapi yang jauh darinya. Kecepatannya sangat cepat, seperti kilatan petir, dan sekilas dia tahu bahwa mereka adalah orang yang sangat kuat. Itu adalah kultivator iblis, dan kekuatan di tubuhnya sangat berantakan. Itu harus seseorang seperti kultivator biasa. Anda bisa pergi ke sana dan berpura-pura menjadi kultivator biasa dari jalan iblis. Di alam iblis ini, orang biasa tidak berani dengan santai berlatih kultivasi biasa. Ding Ling memberi Zuo Yu ide. Zuo Yu mengetahui hal ini di kota sebelumnya, tetapi dia belajar dari praktisi biasa tentang cara ajaib bahwa banyak praktisi biasa tidak akan pergi ke kota ajaib. Dia melihat dua kultivator kasual yang kuat dari Demonic Dao, jadi dia berhenti khawatir dan bergegas maju. Kota iblis dikelilingi oleh tembok hitam tinggi, dan ada banyak kerangka raksasa bertatahkan gerbang besi hitam besar. Langit di atas kota iblis ditutupi oleh lapisan awan hitam, sesekali memancarkan beberapa kilatan petir. Di gurun yang jauh dari kota ajaib, ada banyak orang yang duduk di tanah. Melihat hal tersebut, Zuo Yu diam-diam terkejut, karena dia melihat banyak orang dengan basis kultivasi yang lebih kuat darinya. Kekuatan orang-orang ini umumnya di atas Yuan Li, dan tidak ada yang namanya dia. Orang-orang ini termasuk murid abadi dan murid sekte iblis. Tetapi yang mengejutkan Zuo Yu, dia melihat sosok yang sangat akrab, Wang He. Untungnya, Zuo Yu telah menyembunyikan nafasnya, dan setelah perjalanan yang sangat jauh, tubuhnya sangat kotor, dan rambutnya tergerai berantakan, menutupi sebagian besar wajahnya, sehingga sulit bagi orang lain untuk mengenalinya. Dia baru saja melihat Huang He, dan dia melihat Huang Xiaodong lagi. Beberapa murid dari sekte Tianyuan telah datang. Adik laki-laki, kemarilah. Sebuah suara nyaring berteriak. Zuo Yu menoleh untuk melihat, dan melihat seorang pria besar bertelanjang dada melambai ke arahnya. Ini adalah kultivator kasual iblis. Zuo Yu segera bergegas. Kultivator kasual iblis ini sangat bersatu. Inilah yang telah dipelajari Zuo Yu sejak lama. Di sini hanya sekelompok orang berpakaian compang-camping, minum dan berjudi, berbicara dan tertawa, tidak seperti orang lain. Dia tampak waspada. Zuo Yu juga sangat senang saat melihat kelompok kultivator iblis ini. Berada bersama para kultivator iblis ini selalu membuatnya merasa sangat santai. Untungnya, dia membawa banyak anggur enak sebelum dia datang, dan itu sangat berguna saat ini. Pria besar itu bertelanjang dada, dengan pisau besar di pundaknya, alis tebal, mata besar, dan wajah berdaging. Dia terlihat sangat perkasa dan kokoh, dan dia tampak seperti seorang kultivator biasa yang keluar masuk dari cara ajaib. Adik laki-laki baru saja tiba, datang dan minum sebelum kita bicara. Seorang lelaki tua yang kuat dengan rambut putih tertawa. Bocah itu tidak sopan. Zuo Yu mengambil kendi, menyesapnya, dan menyaksikan pria tua yang kuat itu tertawa. Penggarap iblis ini tidak akan menanyakan nama satu sama lain atau memperkenalkan diri. Ketika mereka bertemu, mereka tampaknya berteman selama bertahun-tahun, mengobrol dan tertawa, yang membuat para murid abadi itu berpikir bahwa kelompok pembudidaya iblis ini terorganisir. Lihatlah wajah-wajah putih kecil itu, sepertinya semua orang berutang uang kepada mereka. Seorang kultivator iblis melepaskan pandangan dari murid abadi, dan segera merasa tidak nyaman. Haha, bajingan ini selalu berbicara tentang betapa kejamnya kita, bagaimana kita membunuh mereka. Bahkan, mereka meregangkan leher mereka di depanku, dan aku bahkan tidak mau repot-repot membunuh mereka. Jika kamu punya waktu luang, lebih baik berjudi. Penyihir bergigi besi itu tertawa. Haha. Hal ini menyebabkan sekelompok pembudidaya biasa dari Demonic Dao tertawa terbahak-bahak. Terlepas dari kekuatan Anda, terlepas dari apakah Anda kaya atau tidak, selama Anda menghormati mereka, para pembudidaya iblis ini akan memperlakukan Anda sebagai teman. Jika ada konflik, mereka biasanya akan menantang Anda secara langsung dan bertarung dengan adil. Sekelompok roh jahat melakukan cara yang bengkok. Huang Xiaodong mendengus dengan jijik. Suara itu sampai ke telinga sekelompok praktisi kasual iblis, dan praktisi kasual iblis yang mengobrol dan tertawa segera terdiam. Dan cerita kali ini pun berakhir.
Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.